Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Ya, kalau kita berbicara soal HP gaming, satu-satunya saat ini yang masih bertahan adalah Red Magic 11 Pro. Dan itu masuk resmi Indonesia ya. HP gaming yang ada air trigger L1, R1. Kemudian ada RGB lightnya, ada internal fan coolernya. Mana lagi yang lain? ROG Phone aja udah vakum tahun ini. Yang lain udah tumbang dari tahun kemarin. Tiba-tiba iQOO 15 Ultra hadir. Yang biasanya nggak pakai atribut gaming lengkap, kali ini hadir. Ada internal fan coolernya, ada RGB lightnya, ada air trigger L1, R1-nya. Gila kan? Pakai chipset yang terkencang lagi, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Ya, langsung aja kita bahas si iQOO 15 Ultra. Kalau bahas HP gaming, saya tuh antusias banget ya. Oke, ini dia boxnya ya, warna hitam si iQOO 15 Ultra. Wih, nggak banyak tulisan apa-apa ya. iQOO 15 Ultra, varian 16 GB, internal storage 512 GB. Udah, begitu aja. Nggak banyak informasi apa-apa, langsung aja kita buka. Oke, iya. Ini dia iQOO, kita kletek dulu aja ya. Kita kletek dulu deh nih. Iya. Oke, kita kletek guys. Wah. Iya. Asiknya. Kita taruh dulu ya di samping ya. Nanti kita bahas setelah kita cek di dalam boxnya ini dapat apa aja. Ya, kita lihat di sini ada dapat casing. Casingnya seperti ini guys, dari rubber ya, dia warna hitam dan di dalam ini ada motif kayak kotak-kotak gitu. Di sini ada tulisannya iQOO dan udah begitu aja. Kemudian di sini dapat buku panduan singkat yang sesingkat-singkatnya tuh bahasa China, dan di sini ada dapat SIM tray ejector bentuknya seperti ini guys. Kemudian ini dapat apa ya? Kok ada kayak jarum begitu? Yuk kita lihat yuk. Ini apa sih? Coba kita lihat. Iya. Hei, ini buat apa ya? Ini iya. Ini kan karena ada internal fan coolernya. Jadi kalau ada debu-debu nih misalkan, itu bisa. Tuh, ada pembersihnya guys. Ada pembersihnya. Oke. Mungkin itu kali ya. Mungkin itu. Nah, kemudian di sini dapat ada kabel charger yang bentuknya unik nih. Udah jarang kita temukan bentuknya kayak begini. Tuh guys, dia Type C tapi dia nyudut siku L ya. Jarang banget loh. HP sekarang pakai dapat kabel charger seperti ini. Dan ini ada di iQOO 15 Ultra lagi. Keren. Dan dapat kepala charger nih guys. Oke, kita lihat nih berapa watt ya. Vivo Fast Charge 100 watt. Mantap. Kenceng ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita bahas si iQOO 15 Ultranya. Desainnya seperti apa, kita lihat. Widih, keren banget cuy. Ini yang saya suka warnanya ya. Hitam-hitam atau abu-abu gelap gitu ya. Wow, tapi ini ya guys, kalau kita lihat ya di sini tuh kayak ada samar-samar kayak sisik ya, sisik ikan tuh guys. Tuh kayak di sini. Oke, nanti aja kita bahas ya. Kita lihat dulu nih SIM tray yang dipakai iQOO 16 Ultra. Berapa nih? Tipenya tipe sandwich ya. Dual nano SIM, nggak menyediakan slot micro SD. Ya, desainnya kayak gini guys. Di sebelah kanan ini kita lihat, keren banget ya dari tampil kanan ini guys. Banyak tombolnya. Nih, ada air trigger L1, R1, ada 1, 2, 3 garis antena, tombol power on off, volume pengeras suara, dan di bagian atas ini ada lengkap ya, mikrofon, infrared, 2 buah garis antena, speaker. Keren. Dan di bagian sini ada 1, 2 buah garis antena, dan ini dia lubang ventilasinya, internal fan coolernya. Di bagian bawah ini ada speaker, 2 buah garis antena, mikrofon, port Type-C, dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Nah, di bagian belakang ini terdapat ada 3 buah lensa LED flash dan tulisannya iQOO. Ini guys, kalau kita lihat ya, agak-agak samar gitu, ada kayak sisik ikan ya.
keren sih. Dan di bagian depan ini cuma ada satu buah lensa selfie dan layarnya bukan curve ya, datar. Oke, ini keren banget sih desainnya ya. Simple tapi keren tapi angker. Lihat tuh bagian sininya, angker bener ini. Widih. Nah guys, saya mau kasih lihat nih guys, kalau di iQOO 16 Ultra ini ada internal fan coolernya. Nih di bawah bam kamera ini ada 3 buah lubang. Ya, ini adalah buat nyedot angin, nyedot udara buat mendinginkan di bagian dalam HP ini. Lalu hawa panasnya itu dikeluarin dari lubang sini. Disedot dari sini, seret, dikeluarin dari sini, seret. Keren banget kan? Ini baru namanya HP gaming. Gila kan? Ini saingannya sama si Honorwin ya. Cuman Honorwin nggak ada air trigger L1 R1-nya tuh. Wah, ini lebih komplit cuy. Ini lebih keren cuy. Dan di sini katanya ada RGB light-nya guys, nyala-nyala di sini. Gila keren banget sih. Keren. Yaudah langsung aja kita nyalain. Hop. iQOO powered by Android. Nah, ini guys kita lihat tampilan screen lock-nya. Oke, animasinya soft banget ya. Lihat nih, tuh cek seng gitu ya. Kita masuk ke home screen. Nah kita lihat tuh guys, wallpapernya bisa kayak bagus gitu ya, menerangi setiap sisi ya, kayak nggak ada sisi yang gelap ya. Biasanya HP gitu kan, wallpapernya sih bagus, tapi kadang di ujung sini gelap, di ujung situ gelap. Ini terang semua guys tuh, keren sih, enak di mata ya. Kalau kita masuk ke dalam menu, kita lihat about phone tuh. Pakai Origin OS 6, pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wow, baterainya 7400 mAh. Hei, nanggung, kenapa nggak 10.000? Honor aja udah bisa 10.000 mAh nih. Gimana ini? Oke, jadi si iQOO 15 Ultra ini memiliki dimensi dengan panjang 163,7 mm, lebar 76,8 mm dengan ketebalan 8,7 mm dengan berat 227 gram. Jadi terbilang smartphone ini sih pas aja di tangan. Nggak gede, nggak kecil, tapi memang bobotnya agak berat sih ya, HP gaming gitu ya. Bodinya aja lah tuh, ketebalannya juga cukup ya. Cukup tebal dan memang atribut gamingnya lengkap, ada air trigger, ada RGB light, ada fan cooler ya, jadi agak berat sih memang, tapi keren, memang itulah tipikal HP gaming. Dan di iQOO 15 Ultra ini memiliki bentang layar 6,85 inch dengan jenis layar AMOLED 1 billion color 144 Hz. Resolusinya itu di 1440 x 3168 pixel. Wow, keren ya. Nah, sebelum saya kasih tahu ke kalian soal performanya, benchmarknya gimana, kameranya gimana, saya mau kasih lihat nih guys, kalau di iQOO 15 Ultra ini ada internal fan cooler yang kita bisa set di sini guys, masuk ke menu ya. Tinggal cari aja fan tuh, cooling fan tuh. Kita klik. Nah, tuh. Ada settingannya, cooling fan-nya jalan atau matiin. Tuh. Fast, smart. Tuh, kedengeran nggak guys? Udaranya bisa nyedot ke sini, keluarnya ke sini. Wih, RGB light-nya udah nyala-nyala tadi guys. Oke. Kemudian nih, ada atmospheric light effect. Tuh, bisa di set guys. Tuh, warna biru, tuh. Di sini set warna ungu, tuh. Keren ya? Nanti guys, kita sekarang masuk ke urusan benchmark dari iQOO 15 Ultra. Kita mulai dari AnTuTu benchmarknya. Berapa nih skornya? Ya, mencapai skor 4.323.688. Dan ini pakai AnTuTu versi 11.0.9. Yuk kita lihat dalamannya. Tuh, berubah guys tampilannya ya, nggak kayak biasanya. Dia ngotak-ngotak. Oke, dibagi-bagi ya. Berarti ini namanya iQOO 15 Ultra, nama si smartphone-nya. CPU-nya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterainya 7400 mAh. GPU-nya pakai Adreno 840. Hey, AnTuTu yang baru sekarang saya nggak perlu geser-geser guys, nggak perlu scrolling guys, udah ketata di sini semua. Udah nggak perlu scrolling, udah yang biasa saya sebutin udah kelihatan semua di sini. 144 Hz tuh. 6,85 inch. Ih, bagus sih, bagus. Bagus ya.
OS-nya pakai Android 16. Oke, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ada, fingerprint ada, biometric face ada. Mantap. Jadi Antutu baru ini tampilannya lebih beda tapi lebih enak ngebacanya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke urusannya Geekbench 6. Berapa nih dari iQOO 15 Ultra? Mencapai skor 3.590 untuk single core dan 10.952 untuk multi core-nya. Kemudian untuk 3D Mark-nya berapa nih dari iQOO 15 Ultra? Wow, tentu ya. Udah max out ya slingshot dan wildlife-nya. Sekarang tinggal kita main game ya. Kita main game apa nih ya? Delta Force, jebret. Kita lihat nih guys, menu setting, grafik. Tuh, kita lihat ya, grafiknya pakai HD, FPS-nya bisa 120 fps. Keren loh. Dan ini speakernya stereo guys. Keras banget nih. Tuh. Langsung aja nih kita main. Sebelum itu saya mau kasih lihat nih guys. Ada game mode-nya dari menu sebelah kiri, kita swipe. Tuh, bisa battery saver, bisa balance, bisa monster. Wow, keren. Tuh ada game tools-nya juga ya. Dan ini ada air trigger L1 R1 nih guys tuh. Udah saya set loh. Udah saya set nih. Yuk kita main. Jebret. Ya ini guys udah masuk ke arena perang dari Delta Force. Pakai iQOO 15 Ultra. Nih guys. Tuh. Wis, mantep. L1 R1, L1 R1, wis mantepnya. Mana lagi nih? Gila keren. Nah nih guys, jadi sama tim saya udah dites FPS main game Delta Force dengan settingan grafik SD 120 fps, waktu pengetesan 15 menit. FPS rata-rata di 119 fps dan FPS terendah di 109 fps saat kondisi lagi ramai dengan maksimal suhu di 40 derajat Celcius aja. Mantap nih guys. Yuk kita lanjut ke game berikutnya. Nah, sekarang kita main game Genshin Impact. Wow. Keren banget nih grafiknya guys. Saya suka banget guys. Warnanya tuh cerah banget. Wah, gila sih. Keren sih. Kita lihat yuk grafiknya ya. Grafik itu di highest 60 fps, rata kanan ya. Dan tuh guys, gila jernih banget sih. Kita pakai ini, lompat, tembak, lompat, tembak. Kerennya. Ya nih guys, ada musuh di depan, langsung aja kita sikat. Oke, wait. Aduh. Enak banget loh main game nih, ada air triggernya. Nah guys, sama tim saya udah dites nih guys ya, FPS-nya main game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 fps selama 15 menit. FPS rata-ratanya tuh di 59 fps dengan FPS terendah di 50 fps dan maksimal suhu di 39 derajat Celcius. Oke, mantap nih buat main game. Surga banget nih guys buat main game. Nah, untuk performa CPU rata-rata di iQOO 15 Ultra ini ada di 57%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 20 menit. Kemudian untuk touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz, kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester. Kemudian maksimal sentuhan yang bisa terima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di iQOO 15 Ultra udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik. Mulai dari accelerometer sensor, LED sensor, sampai magnetic sensor. Pemakaian baterai di iQOO 15 Ultra kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 2%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 3%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 6%. Nah, sekarang kita bahas kamera dari iQOO 15 Ultra ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.9 main kamera, 50 megapiksel f2.7 untuk periskop telefoto, dan 50 megapiksel f2.1 untuk ultra wide.
Kemudian kamera depannya ini 32 megapiksel. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan rekod video dari iQOO 15 Ultra ini sebagai berikut. Nah guys, ini hasil video dari iQOO 15 Ultra. Ini di 1080 30 fps. Bisa kalian lihat kalau hasilnya itu warnanya natural banget ya, sesuai sama yang aslinya. Terus juga fokusnya bagus. Ini kalau kita sambil jalan tuh. Dan dia juga bisa pindah ke ultra wide sambil ngerekam. Dia bisa pindah ke ultra wide, terus balik lagi ke lensa utama tanpa harus stop perekamannya. Nah kalau ini di resolusi 1080 60 fps, hasilnya kayak gini, sambil jalan juga masih bagus, dan image range-nya kayak gini, stabil ya. Nah ini untuk perekaman di 4K 30 fps, hasilnya kayak gini. Untuk yang 4K 30 juga bisa pindah ke ultra wide nih, terus bisa balik ke lensa utama. Ini ada zoom 2 kali, 3 kali, yang 3 kalinya bagus ya, tuh rapi, tajam. Terus ada yang 10 kali tuh. Nah ini kalau kita sambil jalan tuh, sambil jalan pelan-pelan tuh. Nah ini untuk perekaman di 4K 60 fps, hasilnya kayak gini tuh, bisa lihat masih tajam juga detailnya, fokusnya juga masih bagus. Terus dia juga masih bisa pindah ke ultra wide di 4K 60 tuh. Bagus ya untuk hasilnya, tetap stabil juga kalau kita sambil jalan. Untuk perekaman tertingginya di 4K 60. Nah si iQOO 15 Ultra ini juga bisa ngerekam di 8K 30 fps untuk hasilnya kayak gini. Jadi lebih tajam ya, cuman dia nggak bisa pindah ke lensa ultra wide, tapi dia bisa zoom 2 kali nih tuh. Bisa zoom 2 kali, balik ke lensa 1 kali. Ini di 8K 30 fps, dia nggak bisa 60 fps untuk yang 8K nya. Nah ini untuk hasil kamera depan dari iQOO 15 Ultra. Ini di 1080 30 fps ya, hasilnya kayak gini. Sambil jalan juga masih stabil, dan image range-nya juga termasuk oke ya. Kalian bisa lihat detail-detail di bagian pagar yang putih itu. Terus juga kalau shadow itu juga masih bagus detailnya tuh. Nah ini di 4K 30 fps, hasilnya kayak gini tuh, lebih tajam ya. Kalian bisa lihat detail wajah, detail rambut tuh. Ini 4K 30. Terus kalau kita sambil jalan, dia juga masih stabil juga. Ini untuk di 4K 60 fps. 4K 60 nya juga masih stabil ya, walaupun dia udah 4K 60 paling tinggi, tapi tetap hasilnya stabil tuh, gitu kan. Nah ini masih bagus juga untuk detailnya, highlight juga bagus, tajam juga, dan mulus ya karena udah 60 fps. Ya nih guys, sekarang saya mau tes sensor fingerprint yang ada di layar, dan ini adalah proses perekaman jari. Cepat juga ya. Dan kita langsung pilih lagi yang face unlock sekalian ya. Nah sekarang kita tes nih guys, sensor fingerprintnya. Pakai telunjuk nggak bisa, jari tengah nggak bisa, jempol baru bisa. Dan kita tes dalam kondisi screen off. Ya, mantap. Face unlock kenceng. Mantap. Nah, kesimpulan saya sama iQOO 15 Ultra ini adalah, pertama kita bahas soal desain dulu ya. Desainnya sih simple ya, mirip-mirip desainnya iQOO lah ya. Bam kameranya ngotak gitu di kiri atas, kemudian bentuknya juga agak sedikit gede, dan ya kayak begitulah. Tapi di iQOO 15 Ultra ini memiliki back cover yang bisa ada memperlihatkan kayak sisik ikan gitu ya, kalau ada di pencahayaan tertentu gitu guys. Bukan sisik ikan sih, tapi kayak gimana ya, kayak baju Spider-Man yang ngotak-ngotak gitu ya. Keren sih. Tapi nggak tahu kenapa minusnya lah tuh guys. Di sini kayak ada bercak-bercak minyak yang nggak bisa hilang. Itu kenapa ya guys ya? Saya nggak perhatiin sih apakah pas saat pertama kali beli udah dapat kayak begini,
atau pas saat di review atau pas saat dites segala macam kena minyak atau apa jadi kayak begini. Ini nggak bisa hilang. Saya kasih air ya, saya kasih lap-lap juga nggak hilang tuh guys. Kenapa ya? Saya nggak perhatiin nih. Nah kalau untuk performa dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya, pakai chipset terkencang saat ini. Udah nggak usah dikhawatirin lah ya. Rata kanan main game Genshin Impact di 59 FPS, main Delta Force di 119 FPS, smooth banget. Apalagi ditambah embel-embel ada L trigger, L1, R1-nya nih. Wah, main game enak banget. Kemudian ditambah ada internal fan coolernya, jadi adem. Wah, akhirnya Red Magic 11 Pro punya saingan berat, yaitu iQOO 15 Ultra. Apakah ini masuk Indonesia? Saya berharap masuk nih supaya HP-HP yang keren-keren tuh bakal ada di Indonesia gitu ya. Ini keren banget sih, ini adalah saingan dari Red Magic 11 Pro. Jadi saat ini ada 2 HP gaming yang masih tersisa, yang masih bertahan hingga saat ini. Yang lainnya udah tepar. Ini saya beli di harga kalau di kurs rupiah tuh sekitar 14 jutaan rupiah. Ya kalau masuk Indonesia mungkin bisa 15, 16 mungkin ya. Pakai chipset terkencang loh nih. Dan untuk kameranya ini surprisingly bagus banget. iQOO itu adalah emang terkenal dengan HP gaming atau HP berperforma tinggi tapi punya kamera yang bagus banget. Bagus banget itu bokehannya ya, warna vividnya, warna ketajamannya. Saya sambil geleng-geleng kepala. Kamu lihat kan tadi kan? Lihat itu foto bunga yang tadi saya foto tuh. Gila keren banget. Asli. Oke, secara overall sih ini saya suka banget nih. Cuman ini aja nih varian yang warna ini. Kenapa ada efek-efek minyak itu? Kalau tahu begitu mas saya langsung beli yang varian warna lain aja tuh. Lihat kan guys? Ada efek kena minyak begitu tapi nggak bisa hilang. Tuh. Efek sisik ikannya kelihatan. Keren kan? Wih, keren. Saya berdoa buat Vivo Indonesia agar memasukkan iQOO 15 Ultra ini masuk Indonesia. Oke guys, jadi itu dia mengenai iQOO 15 Ultra ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.